Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fardan Faikur Rahman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan solar cell. Apa sih itu solar cell? Solar cell adalah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda pertemuan P sampai N, di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna, dan mereka disebut surya atas matahari atau sol, karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang solar cell. Dan materi kedua, apa sih sisi rangkaian solar cell? Nah, sisi rangkaian solar cell itu seperti baterai, dan sel surya juga dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Tapi, pada umumnya, setiap sel surya menghasilkan tegangan sebesar 0,45 sampai 0,5 V dan arus listrik sebesar 0,1 A. Nah, ini contoh gambar pemasangan solar cell, yaitu di atap rumah. Tiga K solar cell, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Kelebihan solar cell. Yang pertama, biaya operasional semakin murah. Kenapa semakin murah? Karena pada umumnya komponen-komponen solar cell berbentuk sederhana dan tidak rumit sehingga tidak membutuhkan perawatan khusus. Dan yang kedua, bersifat renewable karena energi matahari merupakan sumber energi yang paling menjanjikan, mengingatkan sifat yang berkelanjutan, serta jumlahnya yang sangat melimpah. Dan yang ketiga, tak kenal pemadaman listrik. Karena sistem pembangkit listrik model solar cell ini sangat memungkinkan untuk dipasang di rumah-rumah secara mandiri tanpa menggantungkan dari PLN, karena harganya yang semakin terjangkau. Dan yang keempat, ramah lingkungan dan bebas polusi. Karena salah satunya keuntungan solar cell yang sangat didambakan oleh semua negara di dunia dan adalah ramah lingkungan, sama sekali tidak menimbulkan polusi. Dan yang kelima, berpotensi diterapkan di negara-negara tropis. Kenapa? Karena solar cell merupakan device yang dapat mengkonversi secara langsung cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua yaitu kekurangan solar cell. Yang pertama, bergantung dengan cuaca. Kenapa? Meskipun energi matahari masih dapat dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, efisien tata surya menurun. Panel surya bergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi. Dan yang kedua, biaya. Biaya awal untuk membeli tata surya cukup tinggi. Ini termasuk pembelian panel surya, inverter, baterai, kabel, dan untuk pemasangannya. Dan yang ketiga, menggunakan banyak ruang. Semakin banyak listrik yang ingin kamu hasilkan, semakin banyak panel surya yang kamu butuhkan, karena ini mengumpulkan sinar matahari sebanyak mungkin. Dan seperti yang kalian ketahui, tadi saya melihatkan gambar, itu juga kalian juga bisa lihat emang benar memakan banyak ruang.
K3 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu solar cell adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut fotovoltaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.